Salam sejahtera bagi jemaat sekalian dalam cinta kasih Kristus. Pada hari ini, kita mengadakan ibadah Pentakosta secara daring sebagai wujud tindakan iman dan tanggung jawab kita untuk memutuskan penularan virus COVID-19. Meskipun kita merayakan dan memperingati hari Pentakosta bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, namun kita tetap percaya bahwa Roh Kudus tetap hadir, berkarya, dan memberkati ibadah kita. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkeras Solo mengucapkan selamat beribadah dan bersukacita merayakan hari Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Roh Kudus hadir berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh Roh Kudus hadir di tengah kita. Roh Kudus berkarya di antara kita. Sungguh kuasa Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita. Roh Kudus dimuliakan dalam hidup kita. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, menghibur gembala, menghibur gembala, menghibur gembala. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, menghibur gembala. Lewat malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap, menghibur gembala, menghibur gembala, menghibur gembala. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan warnanya kepada manusia, menghibur gembala. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, menghibur gembala, menghibur
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung di dalam anugerah dan sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sungguh Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus juga memperlengkapi kita dengan berbagai macam karunia yang kita miliki, agar dapat kita pergunakan untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, tema ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini ialah berbagai karunia untuk memuliakan Allah. Melalui tema ibadah ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita telah menerima karunia dari Tuhan sesuai dengan kondisi dan keberadaan diri kita. Maka kita tidak boleh mempertentangkan atau membanding-bandingkan karunia yang satu dengan yang lain. Karunia yang kita miliki dengan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita masih mempergunakan karunia yang Tuhan berikan demi kepentingan diri kita, bahkan untuk menyombongkan diri kita, maka marilah kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Jika kita masih sering iri hati terhadap karunia yang dimiliki oleh sesama, dan suka menganggap bahwa karunia yang kita miliki jauh lebih hebat daripada sesama, maka marilah dengan rendah hati kita datang berdoa dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersehati berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak menghargai karunia yang Engkau berikan dan percayakan kami dengan baik. Ampunilah juga kami jika kami masih sering menyombongkan diri dengan karunia yang kami miliki, hingga meremehkan karunia yang dimiliki oleh sesama. Ampunilah kami dalam cinta kasih-Mu. Tolong dan mampukanlah kami, agar dapat mempergunakan karunia kami hanya untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Datanglah sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu.
dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Ramailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Ini hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada saat ini akan dibacakan dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 dan ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, kawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami diliputi dengan sukacita yang besar, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas gereja Tuhan, atas kami semua. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kehadiran Roh Kudus itu
di dalam kehidupan kami, acap kami abaikan. Kami tidak mendengar suaranya, kami tidak mendengar tuntunan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami mau membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk mendengar, untuk menyimak apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Sertai dan pimpinlah kami dimanapun kami berada, supaya seluruh perhatian, segenap hati dan pikiran kami boleh tertuju pada pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami renungkan bersama pada saat ini. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini gereja di seluruh dunia bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atas gereja Tuhan. Nah, bila kita berbicara soal Roh Kudus, agaknya salah satu topik yang tidak pernah ketinggalan atau paling tidak sering
menjadi bahan perbincangan adalah tentang karunia-karunia roh. Dan bukan hanya itu, tetapi topik ini juga di dalam sejarah gereja telah menjadi topik yang menjadi bahan perdebatan, perselisihan, pertikaian yang tidak ada habisnya. Acap kali topik ini juga membuat gereja kemudian terbelah dan terpecah. Karena banyak orang yang kemudian sibuk untuk mencari tahu apa saja karunia roh itu dan mana yang paling unggul, mana yang lebih unggul dari yang lain. Dan itulah yang menjadi bibit-bibit perpecahan di dalam gereja. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja keadaan ini sangat menyedihkan. Pertikaian semacam itu bahkan telah muncul sejak awal perkembangan gereja. Surat Korintus menjadi saksi betapa pokok-pokok tentang karunia roh menjadi bahan pertikaian yang terus-menerus. Bahkan kemudian yang menyebabkan Paulus harus menulis panjang lebar tentang karunia roh itu. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap keluarga yang memiliki beberapa anak pasti tahu akan hal itu. Bahwa sekalipun anak-anak itu berasal dari ayah dan ibu yang sama, ternyata memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, sesuai yang saya kasihi, apakah setiap bakat atau kemampuan itu dengan sendirinya atau secara otomatis dapat dikatakan itulah karunia roh? Nah, banyak kali kita dengan mudah mengatakan bahwa bakat A, kemampuan B, bakat C, dan sebagainya itu adalah karunia roh. Benarkah demikian? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 13 tadi, menurut Paulus tidak demikian. Tidak selalu bakat dan kemampuan itu otomatis menjadi karunia roh. Kenapa demikian? Karena karunia roh itu terdiri dari bakat dan kemampuan atau kemampuan dan sekaligus juga manifestasi yang memuliakan Allah. Dua hal itu tidak boleh dipisahkan antara bakat atau kemampuan dengan manifestasinya. Bagaimana orang mewujudkan, memanifestasikan atau mempergunakan bakat, kemampuan, kebisaannya. Itu menjadi sangat penting. Dan itulah yang menentukan apakah sebuah bakat atau kemampuan itu merupakan karunia roh atau itu hanyalah bakat alamiah biasa, natural saja. Tetapi belum menjadi sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya ini. Rasul Paulus mengawalinya dengan sebuah dalil yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini menjadi pokok penting. Yaitu bahwa seseorang
tidak hanya tentu saja mengakui Yesus sebagai Tuhan secara verbal atau lisan saja. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana seseorang itu mewujudkan pengakuannya itu di dalam seluruh kehidupannya. Yaitu bahwa kehidupannya sungguh-sungguh taat, tunduk dan patuh kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pemimpin kehidupannya. Ini menjadi titik berangkat yang sangat penting untuk berbicara tentang karunia-karunia roh. Yaitu bahwa hidupnya dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus mulai berbicara tentang 3 hal yang merupakan satu kesatuan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karunia di sini adalah karismata. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa diakonia, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib di sini dalam bahasa aslinya adalah energemata. Sebenarnya arti sebenarnya adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan biasa. Pekerjaan sehari-hari, energemata. Ada banyak pekerjaan tetapi Allah lah yang mengerjakan semuanya di dalam semuanya. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Dan ini mengingatkan kepada kita kesatuan rangkap 3 di dalam Allah Trinitas yang kita sembah. Ini juga merupakan kesatuan rangkap 3. Karunia-karunia, pelayanan, dan pekerjaan. Sehingga dengan demikian apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kalau karunia itu dilepaskan dari pelayanan, dilepaskan dari pekerjaan, karunia ini tidak punya makna apapun. Karunia ini menjadi karunia roh jikalau ia hadir atau diwujudkan di dalam pelayanan dan pekerjaan. Baik di dalam pelayanan gerejawi maupun juga di dalam pelayanan dalam kehidupan sehari-hari di luar gereja. Di dalam pekerjaan sehari-hari. Itu menjadi, jikalau itu dilakukan maka apa yang natural, apa yang alamiah sekarang menjadi spiritual. Karunia alamiah, karunia natural menjadi karunia spiritual, karunia roh. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana karunia atau bagaimana bakat atau kemampuan itu diwujudkan, dimanifestasikan atau dipergunakan sangat menentukan apakah karunia itu adalah karunia roh atau bukan. Nah, jemaat Tuhan, hal itu kemudian juga oleh Paulus dikaitkan dengan gereja. Gereja itu terdiri dari berbagai orang. Yang tentu saja memiliki kemampuan, memiliki bakat yang berbeda-beda. Tetapi toh gereja yang terdiri dari banyak perbedaan ini pada hakikatnya adalah satu, yaitu tubuh Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam suasana atau ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini. Ketika kita berbicara tentang karunia-karunia roh. Menurut hemat saya ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang kita angkat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Yaitu yang pertama, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disadarkan bahwa ada banyak bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan memakai bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk memuliakan Allah
dan untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan sesamanya. Banyak di antara kita mempunyai kelebihan-kelebihan, kemampuan, bakat yang dipakai untuk pelayanan di gereja. Apakah kita mempergunakan itu sungguh-sungguh sebagai suatu pelayanan untuk melayani jemaat Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan, atau hanya untuk membangun dirinya sendiri? Bagi Rasul Paulus, setiap karunia harus dipakai untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Demikian juga jikalau kemampuan itu dipakai untuk pelayanan di gereja, baiklah itu dipakai dengan sungguh-sungguh untuk membangun gereja Tuhan. Tentu saja bakat dan kemampuan atau karunia rohani itu tidak hanya sebatas kemampuan-kemampuan yang dipakai untuk pelayanan di gereja, melainkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mempunyai bakat dan kemampuan berdagang sebagai pengusaha. Dia punya insting yang bagus sekali. Dia punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Apakah bakat dan kemampuan itu hanya sekedar dipakai untuk meraih sukses buat dirinya sendiri? Ataukah jikalau ia berhasil mendapatkan kesuksesan di dalam membangun usahanya itu, lalu usahanya itu, keberhasilannya itu dipakai untuk menyejahterakan banyak orang? Bakat dan kemampuan itu menjadi karunia roh jikalau melalui keberhasilannya dia berusaha untuk menyejahterakan banyak orang. Dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya, ia berusaha untuk memberikan atau melahirkan kebaikan-kebaikan bagi sesamanya. Ada orang yang memiliki bakat kepemimpinan. Mungkin ia terjun di dunia politik atau kepemimpinan di lembaga-lembaga di luar gereja. Bisa saja terjadi itu. Nah, untuk apakah bakat dan kemampuan memimpin tadi? Untuk menguasai dan memanipulasi orang lain? Ataukah ia menggunakan bakat kepemimpinannya itu untuk membimbing, untuk memimpin dan mengarahkan orang untuk melayani sesamanya dan menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi sesamanya? Itu juga menjadi karunia rohani. Karunia roh jikalau kita mempergunakannya untuk kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Dan itu juga merupakan tindakan yang memuliakan Allah. Menggunakan bakat-bakat alamiahnya mempersembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan untuk kebaikan sesamanya. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan jangan menilai dengan ukuran-ukuran yang salah. Bukankah dengan mudah kita mengagumi suatu perbuatan yang ajaib dan kemudian dengan mudah juga mengatakan itu dari Tuhan? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum tentu. Keajaiban-keajaiban mungkin memang mengagumkan, tetapi soal berasal dari mana, apakah itu karunia roh atau bukan, itu hal yang lain lagi. Ukuran yang benar, apakah sebuah kemampuan itu merupakan karunia roh atau tidak, kita kembali pada apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana itu dipergunakan, bagaimana itu diwujudkan atau dimanifestasikan. Kalau hanya sekedar untuk menarik kekaguman banyak orang, bukankah dengan mudah kelebihan-kelebihan semacam itu dipakai untuk memanipulasi orang? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia roh sekali lagi harus dilihat, harus diukur dari bagaimana itu diwujudkan. Rasul Paulus mempunyai keyakinan hanya jikalau itu diwujudkan untuk memuliakan Allah dan melayani manusia, sungguh-sungguh
memberdayakan manusia, sungguh-sungguh menyejahterakan sesamanya, itulah karunia roh. Jadi ukuran yang dipakai bukan soal ajaib atau tidak, soal luar biasa atau tidak, tetapi apakah memuliakan Allah dan menyejahterakan sesamanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan Pentakosta sebenarnya tidak lain juga merayakan keragaman gereja. Kita sangat hafal betul dengan kisah para rasul yang menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan atas para murid. Apa yang istimewa di sana? Murid-murid berbicara dengan berbagai macam bahasa. Baiklah, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat mengejutkan. Tetapi bukankah sejak awal peristiwa itu menjadi tanda bahwa inilah gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan yang memiliki keberbagaian. Para murid berbicara dalam berbagai bahasa yang bisa dipahami oleh berbagai bangsa. Itu menunjukkan bahwa inilah hakikat gereja. Kepelbagaian, perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Sehingga merayakan Pentakosta berarti juga merayakan perbedaan dan kepelbagaian di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua menghentikan segala pertikaian, segala perselisihan ataupun perpecahan oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Setiap orang, bahkan juga setiap gereja memiliki karunia-karunia yang berbeda. Itu harus dihargai, dihormati. Karena apabila karunia itu sungguh dipakai untuk memuliakan Allah, maka itu adalah karunia yang berasal dari Allah. Karunia roh. Dan jangan kita sekali-kali meremehkannya. Jangan sekali-kali kita memandang rendah atau menghinanya. Hentikan semua perselisihan, pertikaian. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama menggunakan semua karunia yang ada pada kita untuk memuliakan Allah. Untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan sekaligus juga untuk melayani sesama kita, menyejahterakan sesama kita. Apapun juga yang menjadi bidang kehidupan kita, pelayanan macam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup Yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita satukan hati kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu di dalam doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami boleh diingatkan bahwa Roh-Mu senantiasa hadir
mengiringi, mendampingi dan memimpin perjalanan gerejamu. Di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, penganiayaan. Bahkan juga ketika gerejamu berjalan menjauh dari kehendak-Mu, Engkau senantiasa mengingatkan kami semua. Syukur dan terima kasih untuk cinta kasih, kemurahan dan kesetiaan-Mu di dalam menyertai dan mendampingi kami. Maka ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk semakin mendengar, semakin mentaati apa yang Tuhan kehendaki, supaya melalui kehidupan kami, melalui karya pelayanan kami, cinta kasih dan kuasa Tuhan juga boleh kami nyatakan dan dirasakan oleh dunia ini. Bapa di dalam surga, kami doakan untuk dunia ini beserta dengan segala isinya yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi wabah atau pandemi COVID-19. Di beberapa bagian atau di beberapa negara hal itu sudah mulai dapat teratasi, tetapi ada banyak wilayah atau negara yang lain yang belum berhasil mengatasinya. Bapa di dalam surga, ajarkan kepada para pemimpin bangsa-bangsa ini untuk membuka hati dengan penuh kerendahan hati untuk membangun kerjasama yang erat, yang saling menopang, yang saling menolong satu dengan yang lain, supaya wabah ini juga dapat segera diatasi. Biarlah setiap kami juga memiliki kesadaran bahwa tidak mungkin wabah ini dapat diatasi jikalau kami bersikap dan bertindak semau kami sendiri. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami kesadaran untuk bersama-sama mematuhi segala hal yang telah ditetapkan demi pencegahan penularan yang lebih lanjut. Ya Bapa, terus kami doakan juga para tenaga medis yang berjuang, yang seringkali juga mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan mereka untuk menangani pasien-pasien yang acap kali tidak diketahui apakah pasien ini membawa virus COVID-19 atau tidak. Mereka rentan terhadap bahaya-bahaya tersebut. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, lindungilah mereka, jagailah mereka, supaya di dalam melakukan pelayanannya, para tenaga medis ini boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan mereka juga boleh melayani dengan sepenuh hati dan dengan penuh ketulusan. Lindungilah mereka Tuhan. Kami doakan untuk perekonomian di negara kami. Ya Tuhan, pakailah para pemimpin kami, para ahli yang telah dipercaya untuk mengelola maupun membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Mampukan ya Tuhan para pemimpin kami ini untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan sehingga sekalipun saat ini roda ekonomi melesu, tetapi dengan kebijakan-kebijakan, dengan hikmat yang mereka miliki, dengan kemampuan dan kepandaian yang mereka miliki, roda ekonomi ini dapat terus berputar dan setiap orang juga boleh tetap memiliki penghasilan yang baik, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kami doakan gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun gereja-Mu itu berada, di dalam segala perbedaannya, kami mohon hikmat Tuhan turun atas gereja-Mu, supaya gereja-Mu juga senantiasa menyadari panggilan mereka untuk menjaga keutuhan, kesatuan, untuk saling menghormati di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Mampukanlah gereja-Mu untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak boleh dipecah-pecahkan.
Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus mendampingi dan memimpin kami dimanapun kami berada dan memberkati setiap karya pelayanan kami. Sempurnakanlah ya Bapa doa syafaat kami ini dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas berkat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dengan membawa dan memberikan uang persembahan kita. Pemberian persembahan kita dilandasi dari firman Tuhan yang dicatat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh melimpah berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih menjalani masa sulit karena dampak dari wabah virus COVID-19, terimalah persembahan yang akan kami berikan dengan hati yang tulus dan berlimpah sukacita, sebagai ungkapan syukur kami atas cinta kasih dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pakailah karunia kami juga hidup kami, menjadi persembahan yang hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan mempergunakan karunia yang kita miliki demi kepentingan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Api Roh Kudus membakar semangat pelayanan kami. Roh Kudus mengutus dan melengkapi kita untuk menyatakan pekerjaan baik di tengah dunia ini. Api Roh Kudus memimpin dan menyertai kami.
hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Sekarang arahkanlah hatimu untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Kami hidup bersaksi di dunia yang gelap ini. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.